Selamat pagi buat para pemirsa. Hari ini kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Apa kabarmu sahabat-sahabat para pemirsa yang selalu menunggu kehadiran Anak Medan Bersuara. Namun sebelum saya lanjut, lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih buat para teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada yang sudah memberikan komentar, bahkan sudah memberikan yang lebih sangat berharga buat saya, yaitu atensi terhadap konten yang saya buat. Begitu juga terhadap para konten-konten kreator lainnya ya. Jadi sahabat-sahabat, hari ini pagi ini saya mau bawa kabar gembira yang sangat luar biasa buat teman-teman semua, dan juga kabar tidak gembira buat teman-teman kita juga yang berada di pojok-pojok sana. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Bukan kita berbahagia, tapi suara kita itu sudah mulai terdengar ke seluruh penjuru dunia. Bukan lagi hanya Indonesia, tapi ke seluruh penjuru dunia. Teman-teman, kabar gembira ini berupa tentang di mana babak baru runtuhnya Kerajaan Mulyono. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Setelah teror demi teror yang dihadapi oleh saudara Rismon Sianipar, bagi juga terhadap jurnalis Tempo kemarin, bagi juga teman-teman para konten kreator lainnya yang mungkin mendapat teror baik lewat komentar yang menakut-nakuti dan sebagainya, berbuah sangat-sangat manis. Dan terlihat bukan hanya perihal tentang ijazah Pak Jokowi digugat, tapi ini berita lama naik kembali. Produk SMK kemarin, teman-teman, pada waktu Pak Jokowi sebagai, kalau tidak salah, wali kota ya, wali kota Solo, ini mulai terungkit kembali. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu dengan gaya medannya. Sebentar, teman-teman. Ini kabar gembira adalah buat kita semua. Buat para konten kreator, buat para teman-teman subscriber, buat warga negara Republik Indonesia sudah mulai mengerti, paham, dan tahu siapa dia. Dan kabar tidak gembira ya tentu buat mereka yang kemarin ya, termasuk saya. Kemarin saya juga ya, maaf ya teman-teman, saya salah pilih. Tapi waktu masih ada untuk merubah semua itu, teman-teman. Baik teman-teman, tadi saya sudah beritahu ya, bahwasanya mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo sekarang digugat oleh berbagai masyarakat, oleh elemen masyarakat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan para pakar-pakar. Tapi ayo kita lihat dulu, ini dari harian Tempo ya. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau Tempo ini memberitahukan, mempublikasikan sesuatu, dia akurat sesuai dengan data seperti sahabat kita Rismon Sianipar. Ayo kita tonton. Teman-teman, kita lihat ya, ini adalah kiriman dari TV Tempo ya, di mana Jokowi digugat oleh calon pembeli SMK ya. Jokowi digugat Wan Prestasi terkait SMK di Pengadilan Negeri Surakarta Selasa 8 April 2025. Wow, baru-baru aja ya. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui siapa sih sebenarnya yang menggugat. Ternyata adalah Aupa Lukmana, warga Solo yang sebelumnya ingin membeli SMK Bima untuk merintis usaha tersebut, termasuk merintis usaha Bima ya. Tetapi teman-teman, keinginan itu semakin menguat seiring janji Jokowi yang mendukung pengembangan SMK sebagai mobil nasional. Ternyata teman-teman, ini adalah solusi ya. Namun Jokowi dinilai tidak mampu merealisasi janjinya. Memang Pak Jokowi selalu bohong ya. Jadi apalagi teman-teman, sebentar teman-teman ya, ini SMK Bima dalam gugatannya menyatakan perbuatan tergugat telah melakukan wan prestasi kepada penggugat. Wow, luar biasa ya. Jadi ini pertama ya yang digugat di tahun 2025. Jokowi juga digugat lantaran menimbulkan kerugian senilai 2 mobil dengan nilai 300 juta. Gak main-main teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Ayo, rame-rame ya, tulis di kolom komentar. Karena kita juga menggugat lewat komentar-komentar.
Menggugat bukan berarti harus menyampaikan ke pengadilan untuk melapor sesuatu ya, tapi menggugat ketidakbenaran juga bisa lewat komentar-komentar. Paham kan teman-teman? Jadi itu salah satu teman-teman, sesi pertama penggugatnya ya. Kita tonton lagi berikutnya sebentar. Presiden ke-7 RI Ini dari Joko Tribun Widodo ya. diketahui digugat begitu ya oleh Kita simak, seorang teman-teman. pemuda di Solo, Jawa Tengah soal mobil SMK. Nah, sosok yang menggugat ini adalah pria 19 tahun bernama Aufa yang kemudian melayangkan gugatan kepada 3 pihak. Satu diantaranya adalah Pak Jokowi, kemudian Ma'ruf Amin, dan juga PT Solo Manufaktur Kreasi ke Pengadilan Negeri PN Solo, Tribuners. Pria dengan nama lengkap Aufa Lukman Rea ini ternyata punya catatan keluarga yang juga tidak biasa karena Aufa ini tidak lain Tribuners adalah adik dari Almas Sakibiru atau sosok yang juga pernah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2023 silam. Kakak Aufa ini juga memenangkan gugatan ya, yang mana kala itu melenggangkan Mas Gibran untuk bisa menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ketika dikonfirmasi, kuasa hukum dari Aufa ini juga membenarkan bahwa kliennya memang adik dari Almas. Dengan kata lain, Aufa ini adalah putra dari sosok yang juga cukup disegani Tribuners, yaitu Boyamin Saiman yang merupakan salah satu aktivis anti korupsi yang berada di bawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI begitu ya. Aufa Lukmana ini menjadi sorotan karena memang melayangkan gugatan perdata perkara mobil SMK kepada Bapak Joko Widodo. Jika mobil SMK ini sendiri kan diketahui memang sempat digadang-gadang akan menjadi mobil nasional begitu ya, yang dikembangkan atau diperkenalkan pertama kali oleh Jokowi ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Harapan terhadap produksi massal SMK ini juga sempat menguat ya Tribuners ya, tapi proyek ini kemudian dianggap gagal berlanjut, yang mana produksi mobil ini tidak berjalan secara massal sehingga dinilai sebagai bentuk wan prestasi oleh pihak Aufa sendiri. Dari gugatan Tribuners, ia berencana membeli 2 mobil SMK jenis Bima untuk usaha karena harganya yang terjangkau hanya sekitar 150 juta sampai dengan 170 juta rupiah per unitnya. Tapi produksi yang mandek membuat rencana ini tidak bisa terwujud. Sampai akhirnya penggugat ini mencoba mendatangi pabrik SMA, namun tidak mendapatkan kejelasan apapun soal kelanjutan produksi hingga akhirnya menuntut ganti rugi senilai 300 juta rupiah kepada Bapak Joko Widodo. Kasus ini masih bergulir ya Tribuners ya. Dari pihak Pak Jokowi sendiri memang sampai sekarang masih belum merespon soal gugatan yang dilayangkan oleh seorang pemuda bernama Aufa ini terhadap Presiden ke-7 RI tersebut. Bagaimana pendapat teman-teman setelah dari Harian Tribun mengomentari atau memberikan informasi ya. Jadi ini adalah seorang anak muda loh, masih usia 19 tahun. Aufa Lukmana warga Solo, di mana dia menggugat perdata Pak Jokowi dengan 2 mobil SMK-nya. Ternyata Aufa Lukmana bukan orang sembarangan. Ayahnya ya, orang tuanya termasuk yang disegani karena termasuk pemerhati hukum yang anti korupsi. Siap-siap Pak Jokowi. Tapi kemarin teman-teman ada juga abangnya si Aufa Lukman ini yang menggugat konstitusi tentang Gibran di usia pada waktu menjadi atau pilpres wakil presiden ya. Tapi ya kita sudah tahu lah. Namun teman-teman ada yang aneh lagi nih. Katanya ini dipolitisasi. Memang selalulah. Tapi kita sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai para konten kreator, sahabat-sahabatku, subscriberku, serta para pemirsa, kita tidak tinggal diam. Kita awasi dan terus kita monitor. Kita dengar dulu berita selanjutnya. Ya, benarkah ada motif politik di balik gugatan terhadap Jokowi terkait mobil SMK? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum penggugat SMK, Aufa Lukmana, Sigit Sugianto, Waketum Jokowi Mania, Andi Aswan, serta analis politik Adi Prayitno. Mas Adi, Pak Andi, dan Pak Sigit, selamat malam semuanya. Selamat malam.
Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Pak Sigit ya, Pak Sigit, karena Anda mewakili klien Anda di sini. Pak Sigit, kenapa harus SMK sih? Memangnya nggak ada merek lain sampai kemudian harus menggugat mantan presiden begitu? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi kan namanya sudah berharap, sudah menabung, itu kan sehingga kemudian ketika tidak terrealisasi, itu kan menjadi kecewaan tersendiri. Nah, akhirnya ya karena beliau memerintahkan untuk menggugat, ya sudah, kemudian kita draft notusi gugatannya, kemudian kita sampaikan kepada pengadilan negeri seperti itu. Pak Sigit, tapi kan biasanya kalau misalnya kita mau buka jasa angkutan, kita mau membuka jasa angkutan begitu ya, karena tujuannya mau modal usaha. Kalau misalnya nggak ketemu satu merek kan biasanya langsung beralih ke merek yang lain. Tapi kenapa kok maunya hanya SMK begitu loh klien Anda ini? Karena spek yang ditawarkan ini kan harganya lebih murah seperti itu, Mas. Dan prototipenya yang ditawarkan marketing itu kan memang lebih unik, lebih dari yang pasaran-pasaran Jepang kayak gitu. Jadi itu yang kemudian klien kami itu sampai sekarang masih berharap penuh untuk bisa membeli seperti itu. Tapi ada kerugian material tidak sih yang diderita sama klien Anda ini? Begini Mas ya, karena kita sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, artinya kan proses hukum sudah berjalan. Nah, nanti kan kemudian kita ikuti persidangannya seperti apa, kemudian nanti dari kami juga sudah siap dengan segala pembuktian. Nah, kemudian berkait dengan kerugian material, ada atau tidak, kemudian apakah terbukti, nah, nanti kita serahkan kepada majelis hakim yang menilai dan memeriksa, Mas, gitu. Tapi apakah klien Anda merasa karena mobil SMK ini tidak berkembang itu juga bagian dari kesalahan Pak Jokowi begitu? Ya, kali ini kan kita melihat sebagai sebuah sistem juga, Thomas, gitu kan nggak mungkin PT Solo Manufaktur Kreasi ini ada tanpa sebab akibat seperti itu. Artinya karena ya sejak tahun Pak Jokowi jadi wali kota, kemudian sudah mendengungkan itu bakal digadang-gadang menjadi program mobil nasional, kemudian mendirikan perseroan terbatas, kemudian ditambah lagi sampai dengan beliau menjadi presiden, itu kan dilakukan sedemikian rupa prosesnya seperti itu. Nah, artinya ini kan memang proses yang sudah lama terjadi, gitu Mas. Artinya ini tidak serta-merta kemudian kita hanya menggugat SMK saja, gitu itu. Demi kelengkapan formil dalam sebuah proses gugatan perdata, gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, ada korban PHP gara-gara Pak Jokowi, kemudian akhirnya tidak jadi tuh SMK menjadi mobil nasional. Ini kan menjadi salah satu janji Pak Jokowi juga ketika berkampanye. Kenapa kemudian Pak Jokowi tidak mampu menjadikan SMK sebagai mobil nasional sehingga kemudian banyak orang atau mungkin klien dari Pak Sigit tadi merasa dirugikan begitu, Pak Andi? Ya, terima kasih Mas. Ya, saya pertama-tama ya alangkah lucunya negeri ini gitu. Ini proses masalahnya ini kalau kita bicara mobil nasional sejak zaman waktu Tommy Soeharto dulu Mapnas Timor itu ya tidak ada juga seperti ini gitu ya. Kalau saya lihat ya ini kan belum ada transaksi apapun juga ya. Kemudian ini dengan SMK gitu. Kalau Pak Jokowi kemarin mempromosikan SMK itu karena memang harus dipromosikan adalah produk dalam negeri gitu. Kalau misalnya mobil nasional itu tidak tercapai itu kan ada prosesnya juga. Ya seperti apa tidak terjadi sebagai mobil nasional, mungkin ada komponen-komponen itu yang tidak terpenuhi ataupun secara teknologi tidak terpenuhi. Tapi kalau saya lihat itu kan SMK-nya masih ada tuh, ya. Solo Manufaktur Kreasi itu kan masih ada. Ya apakah dia produksi kan mesti dicek lagi tuh, walaupun itu tertutup. Tapi saya lihat itu ada flyernya kan, ada brosur nggak salah Februari 2025 itu oleh humasnya PT SMK mengenai mobil Bima itu memang dicantumkan 110 juta. Artinya mereka produksi gitu loh. Loh kenapa dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ini, berikut juga dengan Pak Ma'ruf Amin gitu loh, bahwasanya tidak PHP seperti itu. Itu kan proses jadi lucu gitu.
Nah, kalau saya melihat ini ada faktor politis sebetulnya, karena ini kan anaknya Pak Bonyamin, ketua MAKI kan. Nah ini kan kita sendiri, Pak Bonyamin kan ya selama ini bagaimana dengan keluarga Solo kan, mendaftarkan juga tentang korupsi segalanya yang diterima oleh KPK dan tidak ada bukti untuk itu. Saya rasa ini adalah suatu hal yang lucu ya, yang dilakukan oleh saudara Farul Lukman itu, yang notabene adalah anak dari Pak Bonyamin gitu, umurnya baru 19 tahun gitu, pengen menjadi seorang entrepreneur gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kalau dia kumpulkan uang, katakan nggak 110 juta kali 2 ya, dia kan bisa beli mobil yang lain atau mobil bekas kayak gitu loh. Ya kan? Pak Adi, tapi Anda menduga ada motif politik apa yang mau dicapai oleh keluarga dari penggugat ini? Bahkan Anda sampai menyebut Mas Boyamin begitu. Ya kan anaknya Mas Bonyamin kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah itu. Ya. Kan ada aspek politis. Kalau mau ya mungkin ada satu grup gitu ya, ada beberapa orang yang menggugat misalnya gitu, ada 100 atau apa. Tapi ini kan ada seseorang yang menurut saya ini adalah hal yang lucu menggugat seperti itu, Wan Prestasi. Kecuali misalnya Pak Jokowi itu mempunyai saham di situ gitu loh, pemilik perusahaan itu gitu loh. Ya mungkin saja, tapi ini kan enggak. Bisa dibuktikan enggak gitu loh. Ini masalahnya gitu. Kalau kita lihat ini ya sasaran tembak memang ya pasti Pak Jokowi dan keluarganya. Di mana-mana kan terjadi seperti itu. Cuma ini hal yang lucu baru saya tahu ingat seperti ini. Oke, baik. Gitu, saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apakah memang gugatan ini lebih kental terasa politis begitu? Ya saya kira memang secara prinsip pastinya pihak-pihak penggugat Mas yang paham betul soal apa sebenarnya yang dimaksud dalam kaitan gugatan perdata kepada mantan Presiden Republik Indonesia ini. Tapi kan kalau mau jujur sebenarnya bukan kali ini saja sebenarnya Pak Jokowi itu digugat secara perdata. Bahkan dalam kasus misalnya program strategis nasional 2 yang PIK 2 juga nama Pak Presiden juga dikait-kaitkan dengan pihak yang digugat bersama dengan sejumlah pihak, perusahaan dan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Itulah yang saya sebutkan bahwa sebenarnya secara umum setiap orang itu punya hak untuk menggugat apapun terkait hal-hal yang digugat oleh mereka merugikan. Itu yang pertama ya. Memang yang kedua kalau mau jujur, gugatan terhadap Pak Jokowi ini selalu dibaca sebagai hal-hal yang sifatnya politis. Karena begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak terlaksana dan itu kemudian dipersoalkan. Jadi gugatan soal mobil SMK ini kan sebenarnya secara tidak langsung memperpanjang bagaimana serangan-serangan politik yang cukup terstruktur dan bahkan sistematis kepada Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Per hari ini saya kira bukan hanya soal SMK yang dipersoalkan, IKN kemudian kembali diungkit, bahkan kemarin juga sempat ramai yang kembali mempersoalkan persoalan ijazah palsu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gimana menurut teman-teman ya dari tampilan dari Metro TV tadi ya? Tulis di kolom komentar ya, karena di situ ada pembicara termasuk pengacaranya penggugat ya. Dan ini dari Jokomania, pasti teman-teman udah tahu nih, dari suaranya saja kita udah tahu. Yang kemarin pernah berdebat dengan Rocky Gerung dan Rocky Gerung mengatakan dungu. Ya, sekarang Prabowo mania, setelah Jokomania Prabowo mania. Artinya bisa berubah-berubah. Begitu juga Prayitno ya, kita sudah tahu. Sosok Prayitno ini adalah orang yang memang betul-betul memberitahukan berdasarkan fakta dan pengetahuan dia. Jadi benar, setelah Pak Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, ya, semua apa yang dilakukannya yang tidak pro rakyat akan bermunculan atau yang merugikan seseorang atau beberapa orang. Termasuk kemarin yang pernah ke Komisi 3 ya, seorang kontraktor yang sudah begitu lama mengikuti proyek tender yang ada di infrastruktur yang pada saat Pak Jokowi masih menjabat. Tapi apa yang diterimanya teman-teman? Ya, uang hasil untuk pembangunan yang dikerjakannya saja sampai saat ini katanya belum diberikan. Sampai karyawannya juga banyak yang ya katakanlah teman-teman yang sudah tidak kerja lagi lah. Jadi itu ya teman-teman, di akhir penghujung konten ini apa yang saya tampilkan dengan beberapa harian TV yang sudah saya satukan bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Seperti yang saya katakan,
mulai runtuhnya atau babak baru mulai runtuhnya Kerajaan Mulyono. Mari terhadap teman-teman kita monitor, kita kontrol apa yang bakal terjadi. Dan ingat pada tanggal 15 April ya, di sini nanti kita katanya kumpul semua seperti yang disampaikan oleh sahabat kita Rismon Sianipar, halal bihalal yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Kita kumpul ya, dan kita laga argumen, bukan laga fisik tidak ya, tapi argumen serta data-data yang dimiliki. Semoga terbongkar orang-orang yang melakukan kebohongan yang selama ini terbungkus rapi, aromanya tak tercium. Salam sehat buat kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.